disampaikan oleh guru kita, tokoh nasional, ulama dan cendekia Indonesia. Beliau adalah Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Muhammad Hidayat MBA MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alaika tawakkalna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Yang kita hormati para tetamu mulia kita, ada sahabat saya Pak Muzakir, lebih tepatnya ini sahabat istri saya waktu di takaful, Pak Hari Subagia, yang nanti akan memberikan motivasi. Yang kita muliakan ibunda kita, Ibu Hajah, saya panggil akrab saja Ibu Hajah Neneng. Jadi kalau dipanggil Neneng itu nggak pernah tua. Neneng itu kalau di Jakarta panggilan untuk anak-anak, gadis remaja itu. Dan hadir di tengah-tengah kita Ibu Hajah Ateng Kusnadi. Ya, tentunya Fatihah kita sampaikan untuk Al-Mukarram Pak Haji Ateng Kusnadi, yang menjadi guru kita semua, sahabat saya yang sangat dekat. Dan saya yakin apa saja yang kita lakukan di SNW ini mengalir juga pahala jariah untuk beliau. Serta direksi SNW, teman-teman di SNW, Mas Utet, terutama sahabat lama saya Pak Sugianto Pangat, Pak Andi Alim, Kak Harudin. Kalau saya sebutkan mungkin nanti saya tidak cukup untuk memberikan motivasi. Semoga kita diberkahi oleh Allah di bulan Sya'ban ini. Sekarang ini industri keuangan, bisnis dan ekonomi syariah di Indonesia sedang sangat berkembang. Dan industri perdagangan itu diawali di Indonesia ini dulu oleh cikal bakal SNW, yaitu Ahadnet. Ahadnet merupakan pelopor di pergerakan perdagangan real yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kalau bank itu yang awal pertama adalah Bank Muamalat tahun 1992. Kebetulan saya di sana di awal-awal tahunnya. Asuransi syariah yang pertama adalah asuransi takaful. Kebetulan saya Dewan Pendiri Asuransi Takaful tahun 1993. Kemudian berkembang sekarang hingga pasar modal, capital market. Bahkan industri yang bersifat jasa, termasuk jasa-jasa brokerage dan lain-lain berkembang di Indonesia. SNW yang merupakan reformasi dari Ahadnet memberikan andil besar, menggerakkan, menggetarkan, dan memasyarakatkan ekonomi syariah di Indonesia. Jadi mari kita bersyukur atas legacy itu. Karena al-fadlu lil mubtadi walau ahsan al-muqtadi. Keutamaan itu adalah milik para inovator, milik para penggagas, milik para pelopor. Allah memberikan fadilah itu kepada yang mempelopori. Walau ahsan al-muqtadi, walaupun pelanjutnya, followernya itu lebih baik. Dan ini yang dimiliki oleh kita semua. Saya berdoa, ya apapun kondisinya kita tetap bersemangat, istiqomah sesuai dengan Mars tadi. Ya, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan pertolongan dan berkah buat kita sekalian. Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang bisnis dan perdagangan, maka memang tren dunia saat ini bergeser dari pendekatan bisnis dan marketing serta perdagangan yang menggunakan pendekatan matematika bisnis atau pendekatan rasional, ya,
dengan bisnis plan yang disusun, kemudian achievement bisnis, ya, dengan mekanisme bisnis yang kita kenal secara konvensional. Sebetulnya sekarang ini tengah bertransformasi kepada sistem bisnis, keuangan, dan perdagangan yang bersifat spiritual. Bahkan kita sudah meninggalkan fase, ya, era bisnis berdasarkan prinsip etika. Kita lihat tokoh-tokoh besar pengusaha dunia ini, ya dari berbagai unsur agama, adalah mereka yang sebetulnya memiliki nilai-nilai spiritualitas tinggi dalam kehidupannya. Saya ada slide kecil, ya, yang nanti mungkin bisa silakan di copy kalau memang diperlukan. Dan mereka melandaskan bisnis mereka itu dengan cara-cara yang menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah. Apa yang disebut dengan the Sufi corporate. Ya. Sufi corporate ini atau pengusaha Sufi. Jadi Sufi juga tapi pengusaha. Pebisnis juga tapi pengusaha. Biasanya di antara tandanya itu ada hitam di sini, seperti Ustaz Alif. Kalau saya belum ada hitamnya ini, jadi belum Sufi. Ya, landasan mereka itu pada nilai-nilai spiritual. Yang dalam Islam kita mengenal ada 4 pilar, ya, dasar yang saya sebut dengan Islamic ethic. Etika dasar bisnis Islami. Apa itu? Yang pertama, kita semua, khususnya yang hadir di sini dan online, teman-teman di SNW, sahabat-sahabat SNW, mari kita betul-betul tanamkan dan itu menjadi fondasi dalam gerak bisnis kita, yaitu tauhid, belief, ma'rifatullah. Kita harus kenal dengan Allah, owner dari segala sesuatu, ya. Dan kalau kita berbicara tauhid ini kan ada 3, kita diajarkan. Ada tauhid rububiyah, Allah itu Rabbul Alamin. Rabbun, lafaz bahasa Arab ini secara etimologi itu bermakna pemilik, pengatur, pengelola. Jadi kalau kita bicara bisnis, biasanya kita merasa yang paling berkepentingan, paling berpengaruh dalam bisnis itu pemegang saham. Kita lupa bahwa pemegang saham itu sahamnya dari Allah. Kalau dia punya dana, punya aset, punya ekuitas, hakikatnya itu rezeki dari Allah. Bahkan dia sendiri, pemegang saham itu, shareholders itu hamba Allah. Ini penting, ya. Kita yakin bahwa Allah lah pemilik alam semesta, yang memiliki aset, termasuk aset bisnis kita, perusahaan kita, termasuk aset di ASKI, ya Pak Muzakir. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Allah itu bukan hanya Rabbun, tapi ilahun. Artinya Allah itu syari'. Allah itu yang memiliki aturan, memiliki syariat. Allah menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakan bumi, ya, dengan seisinya, ya, khalaqas samawati wal arda man fihinna, ya, agar jalannya roda kehidupan di bumi ini teratur, berkesinambung, ya, maka Allah mengurunkan ajarannya, yaitu syariatnya, termasuk syariat dalam bisnis. Tapi kita lebih banyak melupakan hal itu. Padahal ayat-ayat bisnis di Al-Quran itu tidak kurang dari 300 ayat. Bahkan ayat paling panjang di Al-Quran ayat tentang transaksi bisnis, Al-Baqarah 282. Transaksi, ya, utang piutang yang sifatnya deferred payment.
disebutkan di situ satu lembar itu satu ayat itu panjang betul. Pentingnya dokumentasi dalam transaksi, pentingnya aspek legalitas, pentingnya ada ya kolateral jaminan kalau diperlukan, pentingnya ada notaris, wal yaktub katibun bainakum bil adli, dan hendaklah transaksi itu dituliskan oleh orang yang adil di antara para pihak, di antara kalian. Ini turun ayat ini di abad ke-5. Padahal Italia baru mengenal profesi notaris di abad ke-17. Ya. Jadi Al-Quran itu memberikan panduan-panduan bagaimana kita mencari rizki itu, ya, tidak hanya apa yang kita inginkan. What do you want? Kalau bicara what do you want itu syahwat, itu nafsu. Ya, tapi Islam sebenarnya mengarahkan kepada what do you need? Apa yang kamu butuhkan? Beda antara wants dan needs. Wants itu unlimited, keinginan nggak ada batasnya, nggak mau dibatasi oleh apapun. Ya, tapi kalau needs itu limited, termasuk hanya yang diperbolehkan oleh Allah saja melalui syariatnya, dan itu yang dipegang oleh SNW. Kita jangan melihat achievement, pencapaian itu dari sisi aset saja, laba saja, tapi nilai-nilai spiritual yang kita bangun, yang kita berhasil jaga, itu juga achievement. Tidak apa-apa competitors memiliki aset laba yang begitu luar biasa secara kuantitatif, tapi kalau sekiranya mereka atau di dalam institusi itu tidak ada nilai agama yang dihidupkan, tidak terbangun silaturahim yang tulus, tidak ada unsur-unsur dakwah di dalamnya, tidak ada ikhtiar ya untuk membangun ukhuwah dan fokus pada yang halal, yang thayyib, ya, Al-Quran mengatakan jangan engkau iri dengan segala sesuatu yang bersifat duniawi, hayatud dunia. Walaupun memang kita harus sebaiknya juga mencapai itu, tapi the first of achievement in Islamic business is apa itu? Marudhatillah. Ini yang penting. Jadi sahabat-sahabat Nabi di masanya itu orang-orang yang tidak punya apa-apa. Kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh besar, ya, termasuk tokoh-tokoh besar di Madinah, klan-klan besar di Madinah, apalagi mereka yang baru hijrah ke Madinah, dibandingkan dengan suku-suku besar yang sudah ada, yang sudah eksis di Madinah, Bani Nazir, Bani Qainuqa, ya, Bani Mustaliq. Tokoh-tokoh mereka itu memang orang-orang yang memang kaya raya, pedagang-pedagang besar yang menguasai transaksi perdagangan di Madinah. Sahabat itu apalah, mereka pergi pun dari Mekah nggak bawa apa-apa, bahkan hanya yang membawa baju yang dikenakan saja, gamis yang dikenakan saja. Tapi mereka pede, mereka tetap semangat. Kenapa? Karena yang mereka cari bukan sebatas materi. Bahkan tidak sedikit sahabat yang merasa materi hanyalah ya starting point, materi hanyalah wasilah. Ada harga yang paling mahal yang mereka ingin beli, tapi dibelinya bukan dengan uang, tapi dengan ruh jihad, dengan keikhlasan. Apa itu? Ridha Allah. Yang kemudian ternyata berhasil sahabat ini melakukan penetrasi pasar. Abdurrahman bin Auf pada masa akhir hayatnya, dalam catatan ya, beberapa perawi itu sampai mengeluarkan infaknya, kalau tidak salah 18,9 miliar. Itu infaknya. Jadi kalau infaknya seperti itu, maka kita bisa mengira-ngira berapa asetnya. Ya, Utsman bin Affan juga luar biasa. Pada saat Rasulullah
dan sahabatnya dianggap sebagai pasukan lemah yang tidak punya apa-apa, Romawi akan menyerang. Utsman menyiapkan 1000 onta dengan semua fasilitas prasarananya, kemudian 1000 alat-alat panah, kemudian juga dia siapkan persiapan untuk konsumsi sekiranya perang itu 1 bulan lamanya, full. Utsman bin Affan, bukan hanya itu, dia siapkan 100.000 dinar. 1 dinar waktu itu ekuivalen dengan kurang lebih 17 juta. Kita hitung saja. Jadi mereka yang melihat dunia dan akhirat menganggap bahwa dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Tapi kalau mereka mungkin tidak melihat hakikat kehidupan, yang mereka lihat hanyalah sebatas dunia saja. Tapi Al-Quran memang mendorong, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat tapi jangan lupa dunia. Cari dunia, ingat ada akhirat. Inilah the corporate sufi atau sufi corporate. Dia pedagang, dia pengusaha, tapi sufi. Hatinya tertaut dengan Allah. Aktivitasnya selalu terkait dengan umat. Dia tidak merasa puas ketika ia kaya sendiri. Bukan itu yang ia cari. Karena ia ingin membersamai umat di dalam ketakwaan, keimanan, ukhuwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama adalah tauhid, belief. Yang kedua adalah fairness, adil. Saya tambahkan tadi tauhid itu. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah. Yang terapannya dalam bisnis berbasis tauhid, salah satu saja kita petik, Allah itu adalah Maha Rahim, Maha Karim, Maha Ihsan. Allah itu Maha Baik. Maha Baik. Allah tidak pernah menghitung berapa yang ia berikan, bahkan tidak mengambil apa-apa dari makhluk-makhluknya. Ini contohnya, walaupun kita belum bisa melakukan itu secara benar. Misalnya ketika transaksi itu, debitur tengah mengalami kesulitan karena sesuatu yang bukan ia fraud, bukan ia sengaja, maka diberikan waktu tangguh, bahkan nanti wa antasaddaqu khairul lakum. Mungkin kita dianggap sedekah sekiranya memang betul-betul dalam kondisi yang darurat. Atau dalam tawar-menawar, pedagang memberikan mukhasah, khusumah, diskon. Jadi Rasulullah itu salah satu cara beliau itu. Beliau kan detail melihat pelanggan-pelanggannya. Kan ada pelanggan yang datang itu memang dengan dana yang cukup, tapi ada pelanggan yang datang dananya tidak cukup sebetulnya, tapi ia ingin memiliki produk itu. Maka Islam itu mengatur, dalam fiqih juga diatur. Bagaimana dengan cara hutang piutang. Fairness ini adil. Rasulullah bertransaksi itu, mungkin bisa slide selanjutnya, Mbak Iva. Ini asrat saya luar biasa nih, langsung Mbak Iva ini. Oke, tauhid bisa silahkan diketik biar cepat. Oke, ini fairness. Jadi transaksi itu harus transaksi yang seimbang, equilibrium. Tidak hanya nilai-nilai produk, kalau kita bicara 5P kan, produk, price, place, dan lain-lain, itu teori dasar ya. Tapi juga harus ada hati. Karena Adam Smith mengatakan begini, Pak Muzakir, seorang itu memutuskan untuk membeli, hakikatnya itu karena hati. Anda keliling cari sepatu toko ini masuk lagi, pindah lagi keluar, lihat lagi toko ini. Padahal mungkin ada sepatu yang sudah kita lihat sebelumnya, tapi tiba-tiba di toko ini kita beli. Siapa itu yang memutuskan itu? Hati. Siapa yang menggerakkan hati? The invisible hands. Jadi kata beliau, the invisible hands, ada tangan yang tidak terlihat, itulah Allah, al-muqallibal qulub wal absar. Jadi sentuhlah hati. Karena kalau kita sentuh hati, walaupun mungkin pelanggan kita tidak begitu banyak, tapi mereka pasti akan sustain. Mereka juga akan ikhlas bertransaksi dengan kita. Transparan, komunikasi yang baik. Kemudian tidak diskriminasi. Rasulullah itu dengan siapapun, muslim, non-muslim, Yahudi,
beliau lakukan servis yang baik. Karena ini universal. Kemudian juga tidak menaikkan harga yang tidak normal di pasar. Nabi kalau berdagang itu beliau biasanya lihat korma sejenis ini di pasar ini dijual berapa. Rasulullah bukan main harga, tapi main servis. Beliau tidak ingin mengganggu, merusak harga. Ya, karena attitude Nabi itu bukan pada permainan harga, tapi bagaimana servis beliau yang luar biasa bagusnya, berkualitas. Kemudian next, yang ketiga, pilar utama adalah, kalau bahasa saya, jihad, bersungguh-sungguh, ya, ikhtiar yang optimal. Ya, bagaimana kita harus memiliki memang kualitas produk dan layanan yang lebih baik, yang berkualitas. Ya, kita harus tahu industri yang kita tangani, kita harus kenal competitors kita. Ya, ini kan lapangan bisnis memang urusan dunia, muamalah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Memang kita harus hafal, kita harus ketahui itu. Ya, maka sesi seperti ini di saat milad yang ke-27 ya, SNW kita, ini hal yang memang sangat baik ya, untuk kita enrichment ya. Kemudian bagaimana membuat pelanggan itu menjadi puas, customer satisfaction. Rasulullah SAW itu kalau memberi layanan tuh luar biasa, nggak pernah mengecewakan pelanggannya, dan universal ya, transaksinya universal ya, dan tidak ada halangan bertransaksi dengan siapapun. Next, terakhir slide-nya mungkin. Yang ketiga adalah responsible, bertanggung jawab. Ya, jadi termasuk Allah kan kasih kita rezeki. Perusahaan ini punya aset, punya cash ya. Bagaimana kita menggunakan modal, ya, kita menggunakan aset ini, dana tunai yang ada itu dengan wise, dengan bijak, tidak menghambur-hamburkan. Ya, kalau Al-Quran mengatakan tidak terlalu kikir, tapi juga tidak terlalu menghambur-hamburkan. Jalan tengah. Ini sebetulnya konsep dalam Islam. Kalau orang bertanya, bagaimana kalau satu bisnis itu kapitalisasinya digenjot habis-habisan? Boleh, asal caranya benar. Boleh saja, asal caranya tidak menzolimi para pekerja, tidak menzolimi struktur organisasi. Ya, dan ini kaitannya mungkin nanti dengan bagaimana IT-nya, bagaimana servisnya. Oke. Kemudian bisnis yang elegan. Yang elegan ya, bukan bisnis yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik ya, promosinya juga termasuk. Kemudian ini penting ya, zakat dan CSR, itulah yang akan menumbuhkan harta kita itu ya. Tidak akan miskin kata Nabi orang yang berzakat, tidak akan miskin orang yang berzakat, tidak akan miskin orang yang berzakat. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Yazdad ini tidak hanya materi, tapi usia yang berkah. Saya lihat teman-teman ini dari dulu ini nggak berubah ini, wajahnya, performansnya, mudanya ini nggak berubah ya. Ya, saya merasa sudah agak lebih tua. Mungkin karena senang berinfak. Ya, Mbak Neneng ini dari dulu ya seperti ini aja. Ya, nggak bertambah tinggi, nggak bertambah. Enggak. Dari sejak saya kenal nggak berubah. Ya, baik. Jadi ini. Slide ada lagi, satu lagi, terakhir. Oke, inilah ya yang saya sebut tadi di dalam buku The Corporate Mystic. Sekarang ini telah lahir era sufi corporate, di mana para sufi, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang seperti Pak Alif, ya, orang-orang seperti teman-teman kita ini, ya, ditemukan bukan hanya di masjid-masjid, di musola-musola, tapi mereka ada di pusat-pusat korporasi bisnis raksasa. Saya beberapa kali pernah terkejut ketika diundang dalam sebuah acara keagamaan di sebuah perusahaan tertentu. Saya tahu perusahaannya besar, saya mengisi acara, tiba-tiba direksi mengajak saya untuk bertemu dengan ownernya. Ya, saya juga kaget. Kalau saya sebut nanti mungkin setelah ini, mungkin kita semua akan terkejut. Sedang pegang tasbih, pakai sarung. Padahal manajemennya ini top-top manajemen yang kita kenal, orang-orang yang sering disebut di media massa. Tapi ternyata ownernya ini orang yang abid. Inilah mudah-mudahan lahir dari SNW ini, saya doakan ya, ke-27 ini bicara tentang ayat An-Naml, ayat semut itu ya,
filosofi semut itu kan sebagai satu makhluk Allah ya, walaupun kecil tapi koordinasinya bagus ya, sistem komandonya bagus, sampai Nabi Sulaiman kan tersenyum ketika mau lewat itu, ada raja semut bilang, ayo sama-sama kita segera tiarap masuk ke lubang masing-masing karena sebentar lagi Sulaiman akan mungkin kuda-kudanya menginjak kita. Sulaiman mendengar dan tersenyum. Ya, itu di surah An-Naml. Ya, semut juga sebetulnya ini bicara tentang rizki. Ya, ada pepatah yang mengatakan ada gula, ada semut. Mestinya setiap ada rizki kita ada di situ. Ya, sehingga kita mendapatkan rezeki yang lebih besar. Saya mohon maaf, sebetulnya saya memberi sedikit kiat ini dalam kondisi psikologis yang kurang pas, karena semalam guru kita, ya, guru saya, Profesor Kiai Haji Muhammad Ali Yafi berpulang ke rahmatullah. Kita baca Fatihah untuk beliau, untuk almarhum Pak Ateng, untuk orang-orang tua kita, yang mudah-mudahan Allah menerima amal kebaikan mereka. Semua jasa-jasa dan ilmu yang telah mereka berikan kepada kita semoga menjadi amal jariah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi alladhi yatamassakuna bil jihad wa yujahiduna fil iktisad. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tentunya nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahim dalam kerangka menyelenggarakan milad tasyakur milad ke-27 tahun SNW. Semoga dengan berkumpulnya kita pada hari ini, kita semua diberikan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita juga sudah mendapatkan tamu-tamu khusus, dan saya sebutkan pertama adalah yang insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama belajar banyak dari beliau. Kalau tadi kita sudah mendapatkan tausiah dan juga motivasi dari seorang yang luar biasa, Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Hidayat MBA MH. Insya Allah nanti kita juga akan mendengarkan motivasi dari Bapak Hari Subagya. Beliau adalah motivator bisnis nasional dan juga penulis bestseller, banyak buku bestseller yang barangkali beberapa di antaranya Bapak Ibu sudah baca. Kemudian alhamdulillah, terima kasih juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan Pengawas Syariah SNW yang hari ini hadir secara virtual, Bapak Asosiat Profesor Agustianto Mingka. Kita doakan semoga beliau senantiasa sehat, dan juga kepada Dewan Komisaris. Yang pertama kepada Bapak Haji Daden Saptajaya Suhendra sebagai komisaris utama, dan Dewan Komisaris yang lain Ibu Hajah Devi Finansia, dan juga Bapak Ustadz Teki. Alhamdulillah, dan kita juga hari ini dihadiri oleh banyak leader nasional. Hari ini diwakili oleh Bapak Haji Andi Alif Kaharudin, Prawira Kencana, dan Ibu Hajah Andi Sengeng, Prawira Kencana. Juga Bapak Haji Sugianto Pangat, Prawira Utama, dan juga Ibu Hajah Sri Ardi Suryani, Prawira Utama. Dan alhamdulillah relasi bisnis kita hari ini, relasi SNW, saya sampaikan hormat juga kepada Bapak Muzakir sebagai Direktur Utama PT ASKI, Asuransi Syariah Keluarga Indonesia, dan tentunya Bapak Ibu Mitra Pasok yang sampai hari ini bekerja sama dengan SNW memberikan produk-produk terbaik, produk halalan thayyiban Indonesia. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Dan juga alhamdulillah istimewa sekali, hari ini kita juga dihadiri oleh keluarga Bapak Haji Ateng Kusnadi almarhum. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau kita juga tetap merasakan aura semangat Pak Haji Ateng Kusnadi yang selama ini diberikan kepada kita. Dan tentunya yang saya banggakan para mitra bisnis yang hari ini lebih banyak hadir secara online,
di media Zoom. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Semoga dengan acara hari ini kita semua semakin mantap, bahu-membahu dan juga membawa SNW lebih maju lagi dari sekarang. Dan juga terima kasih kepada yang tercinta Mitra Karya SNW. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, 27 tahun SNW mengambil suatu ibroh atau pelajaran besar dari Quran surat 27 atau surat An-Naml. Di mana dalam Quran surat An-Naml ini, yang di sana kita banyak belajar dari makhluk Allah yang namanya semut. Dari seekor semut kita bisa belajar banyak. Kita belajar tentang kerjasama. Kita belajar tentang keberanian berkorban. Kita belajar tentang rasa empati. Kita belajar juga tentang keberanian menghilangkan rasa takut. Dan itu semua insya Allah akan menjadi semangat dan spirit SNW dalam 27 tahun ini. Dari hari ini dan seterusnya insya Allah spirit itu akan menjadi spirit yang melekat di dalam SNW insya Allah. Dan pada momentum ini insya Allah tentunya sudah sepatutnya kita juga menyampaikan doa terbaik dari kepada para pendiri dan penggagas SNW. Salah satu di antaranya adalah Bapak Haji Ateng Kusnadi almarhum, Allahu yarham. Kemudian Bapak Haji Dani Ramdhani almarhum, Allahu yarham. Dan juga Bapak Haji Halim Said dan juga Bapak Insinyur Haji Setiotomo. Beliau semua dengan keberanian dan juga keputusan yang sangat penting pada waktu itu membuat SNW, sehingga dengan izin Allah hari ini kita berada di sini dalam barisan SNW yang sudah dimulai dari 27 tahun itu. Semoga apa yang dilakukan oleh para pendiri dan juga penggagas mudah-mudahan bernilai amal jariah untuk Bapak Ibu, Bapak-bapak yang sudah berpulang, dan juga terus menjadi amal jariah juga kepada yang alhamdulillah hari ini masih sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, di 27 tahun ini tentunya kita akan membuat sesuatu hal yang besar. Karena dengan satu pelajaran atau banyak pelajaran dari semut tadi, kita harus menunjukkan satu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang Allah titipkan kepada kita sampai hari ini. Mari kita sama-sama menunjukkan rasa syukur ini dengan melakukan suatu aktivitas kebaikan yang lebih banyak, dan juga salah satunya adalah dakwah pro hati atau dakwah produk halalan thayyiban Indonesia. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan suatu gagasan tema besar dari SNW tahun 2023, yaitu Mitra Baik Cinta Pro Hati. Insya Allah dengan gagasan ini, mitra yang disebut baik ini adalah semua mitra yang terkait dengan SNW. Dari mitra bisnis, kemudian mitra salur, mitra pasok, mitra relasi, semuanya insya Allah kita doakan dalam koridor kebaikan, kita akan saling peduli untuk bisa mengemas pro hati ini untuk menjadi landasan konsumsi kita di keluarga-keluarga muslim Indonesia khususnya. Dan baik, yang berikutnya adalah insya Allah kita akan melakukan satu kegiatan launching produk SNW, di mana insya Allah kita akan membuat melaunching atau memberikan produk baru untuk jaringan bisnis SNW, yaitu produk susu kambing Etawa dan juga produk madu generasi yang kedua, madu anak generasi yang kedua. Mengapa ini kita prioritaskan? Ini karena kemanfaatan dan juga ini penting sekali untuk anak-anak, dikonsumsi oleh anak-anak dan juga keluarga Indonesia. Baik, kemudian yang berikutnya ini insya Allah kita akan segera launching produk ini, dan semoga ini diterima dengan baik oleh keluarga muslim Indonesia. Ya, alhamdulillah. Dan yang lainnya adalah insya Allah bulan Maret nanti kita akan lakukan relaunching untuk produk-produk herbal Indonesia pada tanggal 12 Maret 2023. Dan pada saat kegiatan ini saya mohon izin untuk
mengucapkan terima kasih kepada para mitra pasok yang juga terlibat untuk di relaunching produknya. Ini adalah sebagai upaya untuk meluaskan produk herbal Indonesia, produk herbal khususnya adalah produk herbal SNW untuk disebarkan kepada lebih banyak orang. Mengapa demikian? Karena produk herbal SNW sudah terbukti banyak memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia. Jadi kita bertekad untuk lebih banyak lagi memasarkan produk SNW, khususnya herbal SNW, untuk bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang lagi. Baik, dan yang terakhir adalah kita juga insya Allah akan menjadikan satu momentum tahun 2000 SNW yang ke-27 ini sebagai satu hal yang menguatkan kerjasama kita dengan pihak eksternal, dan insya Allah dengan mitra baik Cinta Pro Hati kita akan sama-sama melahirkan banyak entrepreneur muslim yang lebih sukses lagi. Insya Allah Bapak Ibu adalah para mitra bisnis yang akan lebih sukses di tahun-tahun mendatang. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hajah Neneng, para komisaris, tamu undangan, dan para karyawan yang luar biasa dari SNW Indonesia, karyawan yang penuh antusias, kreatif, servisnya bagus, betul ya. Saya ucapkan selamat ulang tahun pada SNW Indonesia yang ke-27. Ya, salam buat yang di Medan, di Palembang, ada di Makassar, ada di Banjarmasin, ya, yang melalui Zoom, ada juga yang di Samarinda, Jawa, Semarang, wah, seluruh Indonesia. Dahsyat SNW Indonesia, ya. Ya, ulang tahun ke-27 artinya kalau teman-teman menikah kira-kira umur berapa ya? Nah, umur 26, 27 ya. Jadi teman-teman, perusahaan yang berusia 27 tahun atau lebih itu tandanya sebenarnya perusahaan yang luar biasa, didukung oleh orang-orang yang luar biasa, didukung oleh niat yang luar biasa, dan tentunya SNW didukung dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak perlu ragu lagi karena produk-produknya, orang-orangnya, prosesnya, sistemnya pasti keren, gitu ya. Kalau nggak keren bertahannya 2 tahun. Kalau 27 tahun itu artinya usia yang sudah sangat matang. Ya, tadi Ibu Direktur sudah launching banyak produk dan akan selalu bikin inovasi yang membuat teman-teman akan bisa menjalankan bisnisnya bersama SNW Indonesia dengan tentu profit yang baik. Karena sistemnya baik, long term, adil, insya Allah penuh keberkahan. Ya. Jadi kalau bisnis sudah diberkahi, siapa yang bisa melawan, ya? Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang belum punya pekerjaan, bisa menambah penghasilan melalui berbisnis bersama SNW, menjadi mitra SNW, ya. Baik, nah teman-teman, karena ini ulang tahun yang ke-27, jadi saya ingat sahabat saya, teman kuliah saya, founder dari SNW. Beliau punya tip sukses dalam hitungan detik, ya. Waktu itu ngobrol di Masjid Arif Rahman Hakim Salemba UI, ya. Tips untuk sukses dalam hitungan detik itu, Mas Hari, kira-kira orang itu kan pengen kaya dan masuk surga. Kalau posisi kita sekarang mungkin belum kaya dan amal ibadahnya masih jelek, kira-kira mau kaya dulu baru masuk surga atau masuk surga dulu baru kaya? Pilih yang mana Bapak Ibu? Ya, menurut tip beliau almarhum Bapak Ateng, ya, mudah-mudahan Allah sekarang sedang menyayangi beliau, ya, menservis dengan berbagai kebahagiaan, ya. Beliau mengajarkan bahwa dalam hitungan detik kita bisa sukses, Mas Hari. Cukup dengan taubat saja mulai detik ini. Berarti posisi kita sudah
jalur surga ya, jalur surga. Baru ternyata formula sempurna bisnis, formula sempurna kehidupan Tuhan itu membangun sistem yang baik, domino efeknya baik. Jadi kalau kita nih servisnya baik, bisnisnya baik. Kalau kita ngambil untungnya adil, bisnisnya long term. Semua saja. Kalau Anda tersenyum, ayo teman-teman semua tersenyum. Tereng. Yang paling manis, ayo juga yang di Palembang, di Makassar, ya senyum paling manis. Tereng. Nah, ternyata teman-teman, satu hari itu manusia mengulang-ulang 15.000 kali ekspresi. Jadi kalau Anda senyum manis, insya Allah tambah cantik. Kalau sering cemberut, jutek, insya Allah tambah jelek, gitu ya. Jadi mulai hari ini, ya senyum paling manis. Anda senyum lebih manis saja, jualannya makin gampang ya. Sebagai mitra, salesnya makin bagus ya. Oke, baik teman-teman. Saya ada, boleh dibagi slide-nya yang pertama. Saya akan share bahwa, ya Mas boleh ini, ya mitra hebat ya, jualannya hebat itu kira-kira kita berarti jualan dari rekrut ya. Ada beberapa formulanya. Sebenarnya kalau Anda teman-teman jadi orang baik saja, jualannya udah gampang ya. Boleh next Mas, diklik ya. Jadi orang baik saja. Orang yang hebat itu kira-kira apa? Semangat, antusias, betul ya? Rajin bekerja. Atau kalau Anda mau sukses jadi mitra Pro Hati ya gampangnya tadi baik. Nomor 1 belanja ya. Belanja dulu. Kedua aktif ya. Harus aktif tuh. Ketiga istiqomah, betul ya Bu ya? Istiqomah. Kenapa sih Allah suka dengan yang istiqomah? Lebih suka amalan yang sedikit-sedikit tapi rutin. Nah, saya ngobrol dengan seorang pakar otak, ternyata setiap aktivitas yang melalui yang kita lakukan itu neuronnya tambah tebel, ya, neuronnya tambah tebel. Belanja, ya, sholat, zikir itu ada yang zikir setahun sekali 1 juta, itu beda dengan zikir setiap hari misalnya 9 kali saja. Neuronnya itu akan tebel, istiqomah makin kuat. Makanya belanja, aktif, istiqomah tadi satu khalifah ya Pak ya. Nah teman-teman lihat, orang beli itu karena psikologis. Yuk cek lagi barang-barang yang di rumah. Semua keputusan Anda itu rata-rata psikologis ya. Makanya ada diskon. Wih, beli 500.000, wah mahal nih. Diskon 50, wah murah, langsung beli, betul nggak? Walaupun begitu keluar mall, ternyata daster yang 250.000 itu hasil diskon 50%, ada yang jual 125, Anda langsung kecewa kan ya? Ya, jadi itu psikologis teman-teman. Jadi teman-teman, kalau psikologis berarti nanti kita perhatikan ya. Saya akan sharing teknik-teknik closing yang mempengaruhi psikologis kita. Kemudian optimis, apa itu optimis teman-teman? Ya, yang di Medan, ya, yang di Surabaya. Yuk ulangi rame-rame. Optimis adalah pandai membangun harapan. Nah, jadi teman-teman harus optimis nih ya. Termasuk yang banyak dosa ya, segera taubat, bangun harapan. Allah Maha Pengampun ya. Yang nggak punya duit optimis, kita bisa bisnis bersama SNW Indonesia. Produknya bagus, timnya bagus, networknya bagus, sistemnya bagus. Ya, kenapa bukti sistem dari SNW bagus? Bertahan sampai 25 tahun ya. Kalau orang yang fonsi permainan money game 2 tahun buron, betul ya? Nah, ini artinya 27 terbukti. Sudah terbukti sistemnya bagus ya. Makanya kadang-kadang saya bercanda dengan teman-teman ketika Pak Ateng dipanggil Allah, artinya sudah aku sempurnakan sistemnya. Oke. Jadi SNW Indonesia punya sistem yang insya Allah fair ya. Kalau ada nggak fair kita bisa protes, kita bisa perbaiki. Tapi 27 tahun itu bukti teman-teman ya. Jadi teman-teman optimis, pandai membangun harapan ya. Bagaimana cara pandai membangun harapan? Adalah dengan cara open mind ya. Buka pikiran, open possibilities. Jangan-jangan saya bergabung menjadi mitra SNW itu memang jalur sukses kita ya. Jalur sukses kita. Produknya ada, customernya di Indonesia banyak, produknya dibutuhkan, sudah disurvei. Wah, berarti optimis, pandai membangun harapan. Available stoknya ada mitra salur ya, betul, ada mitra-mitra yang memikirkan stoknya, pasokannya ke daerah Anda full ya, selalu available, insya Allah ya, insya Allah availability-nya bagus.
Ya, jadi teman-teman, para mitra, bangun mental positif. Yang positif saja. Semangat atau loyo? Semangat ya. Optimis atau pesimis? Optimis. Ramah atau jutek? Jujur atau bohong? Insya Allah rumus kehidupan yang didesain Allah adalah ketika Anda baik, domino efeknya baik. Anda lihat semua orang ya, orang-orang yang sukses pasti melakukan hal baik. Open mind, belajar, kemudian dia jujur, tekun ya. Tekun berarti apa? Istiqomah, dia akan nyampe tuh teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau mau sukses itu ternyata ada batas garis tipis di antara gagal dan sukses, namanya apa? Menyerah. Ya, biasanya orang udah mau sukses besar itu ada garis tipis namanya menyerah ya. Bapak-bapak merasakan lah ya, sudah bilang I love you ditolak 5 kali tapi tetap teguh gitu ya. Betul ya Pak ya? Ternyata bilang I love you yang ke-7 diterima ya. Nah, coba cek lagi istrinya dulu langsung terima atau tidak Pak? Pak Utet, I love you pasti nggak langsung ya. Kalau ada wanita dibilang I love you langsung mau pasti murahan, betul ya. Oke, ya next mas, ya teman-teman, rule-nya kalau Anda mau prospecting gitu ya, rule-nya lihat nomor 1, orang itu mau ikut kita kalau dia percaya. Ya, orang mau kita rekrut, dia tahu bahwa kita ini orang yang pantas dipercaya, betul nggak? Ibu-ibu menerima cinta suami dulu apa? Karena gantengnya apa karena percaya? Ya, pasti karena percaya. Kalau karena gantengnya, ada orang ganteng, kaya raya, bule, bilang I love you, Anda pasti takut. Mau nggak mau nikah hari ini? Pasti takut. Kenapa? Karena belum percaya. Maka ada istilah PDKT, pendekatan ya. Jadi teman-teman, kalau sudah 27 tahun bisa dipercaya ya, dipercaya. Makanya teman-teman sebagai mitra ketika rekrut juga harus menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Nah, untuk bisa dipercaya teman-teman ada 4 layer ya. Nomor 1, niat. Apa teman-teman? Niat. Anda harus mengirim signal bahwa niat Anda memang baik. Niat Anda adalah membangun kemitraan. Niat Anda menolong orang yang pengangguran, menolong orang yang ingin mendapatkan penghasilan keluarganya, betul ya? Niat. Jadi munculkan tuh niat bahwa kedatangan Anda ini tidak semata-mata nyari untung ya. Bahkan tadi Pak Kiai mengatakan nyari ridho ya, nyari ridho Allah. Tolonginlah orang-orang yang melihat mungkin tetangga, saudara-saudara Anda yang nggak punya pekerjaan atau penghasilannya kurang. Anda punya niat baik agar apa? Ya, punya penghasilan. Ada produk-produk kesehatan, Anda punya niat baik untuk menolong agar dia sehat. Anda punya niat baik biar anak-anak sehat, minum apa? Susu etawa kan gitu ya. Anda punya niat baik memuliakan tamu Anda, minum La Cafe, betul ya? Itu enak banget tuh kopinya tuh ya. Saya pernah minum, itu langsung habis tuh ya. Bikin lagi ya. Mudah-mudahan saya dapat lagi banyak nanti La Cafe ya. Kemudian teman-teman membantu. Tadi kan niat ya nomor 1 ya. Nomor 2 apa? Integritas ya. Orang untuk membangun percayaan orang kepada kita itu 1 niatnya baik, 2 integritasnya baik. Oh, integritas itu nyambung lah, mata, hati, pikiran, gerak tubuh nyambung ya. Kalau semangat ya semangat ya, matanya semangat, gerak duduknya semangat, langkahnya semangat, betul ya. Kalau nolong ya nolong, hatinya nolong, gerakannya nolong, ucapannya nolong, perilakunya nolong. Nah, muncul tuh rasa makin percaya. Nomor 3, kompeten ya. Kompetensi bisa membangun niat. Apakah SNW punya kompetensi membuat produk-produk yang keren? Sudah terbukti ya, tepuk tangan buat SNW Indonesia ya. Apakah SNW punya mitra bisnis yang keren-keren? Lihat tuh Pak Andi udah berapa tahun ya, Pak Sugianto ya, sering ketemu. Beliau benar-benar sungguh-sungguh, totalitas menemanin Anda ya, para mitra. Di mana Pak Andi? Makassar. Pak Sugianto Medan, benar ya. Dan seluruh Indonesia Anda punya mitra bisnis yang sudah mempunyai integritas yang baik. Yang ketiga kompetensi tadi ya, keempat hasil. Apa ada yang pernah umroh di sini? Oh, ada hasilnya, ada pernah umroh, betul ya. Ada yang mitra bisnis sukses, keluarganya kelaparan? Enggak ada income yang cukup baik. Oh, ada hasilnya,
sudah ada buktinya. Jadi wajib ya, kira-kira itu membangun kepercayaan. Teman-teman, orang akan mereferensi kepada Anda, misalnya Anda seorang mitra yang baik, itu akan direferensi bahwa bisnis ini bagus, ikut sama Pak Andi tuh enak ya, kita diajarin, kita dibantu dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah, referensi itu karena integritas, kepercayaan dan karakter. Oke. Jadi teman-teman, mitra bisnisnya SNW Indonesia harus punya karakter yang kuat. Nah, karakter yang kuat, punya integritas yang kuat. Kalau ada bonus ya bonus, kalau ada diskon ya diskon, kalau ada promo ya promo gitu ya. Jadi benar-benar jujur, teruji, integritasnya tinggi ya. Jadi teman-teman, para mitra seluruh Indonesia jaga itu, jaga. Harus jujur, integritasnya tinggi, punya karakter. Kita ada karakter semut, betul ya? Kerja tanpa lelah, bekerja sama, berempati ya, saling menolong ya. Rezeki silaturahmi itu pasti dahsyat teman-teman ya. Kita ikutin aja formula sempurna Tuhan ya. Sistemnya adalah orang semangat rezekinya lebih banyak, orang optimis rezekinya lebih banyak, orang suka membantu rezekinya lebih banyak. Itu rumusnya sudah ya. Next yes Mas. Oke. Nah, membangun kepercayaan tadi ada 4 itu ya teman-teman ya. Yuk mulai sekarang teman-teman niatkan dulu, niatkan yang baik, niatkan untuk membantu, niatkan untuk long term bisnis. Bahkan kalau tadi Pak Kiai sampaikan ya, sufi corporate itu semua karena Allah, lillahi ta'ala. Dan kalau Allah ridho, ajaib. Malaikat itu akan memberi rezeki pada kita, itu udah gemes sebenarnya. Tapi kadang-kadang lewat mana gitu ya. Kalau teman-teman cuman berdoa nanti akan indah pada waktunya tanpa ikhtiar, malaikatnya yang bingung lewat mana ya. Oke, jadi teman-teman harus kerja, lakukan itu ya, prospecting ya, niatnya membantu orang ya, jualan dengan tekun. Jualan tuh seni teman-teman, kayak main game saja kan. Kalau teman-teman main game ternyata level 1 terus cepet bosen, betul ya Pak ya. Main game digger, kalau zaman bapak-bapak kan digger nih level 1 terus pasti bosen. Butuh level 2 yang lebih sulit, yang lebih menantang ya. Saya pikir kalau Cristiano Ronaldo main di Persib aja juga bosen gitu. Kok musuhnya gampang banget ya. Ya itu permainan teman-teman. Harus naik level terus. Kalau habis jualan 10 ya 100 lah gitu ya. Habis 100 ya 200 gitu ya. Pak Andi jualan 2 kali lipat tahun 2023. Gimana caranya? Orang kreatif selalu banyak cara ya. Orang bodoh menemukan jalan buntu, orang biasa menemukan jalan keluar, orang kreatif menemukan banyak jalan keluar. Pasti banyak jalan keluarnya ya. Oke, jadi ini 4 hal yang harusnya teman-teman jaga ya. Niat yang baik, integritas yang baik, kompetensi. Nah, teman-teman wajib belajar ya teman-teman ya. Belajar, orang kalau belajar pasti berubah. Orang jalan kaki 7 kilo, kemudian belajar naik mobil, pasti seneng naik mobil. Suruh jalan 100 kilo aja, 100 meter pilih naik mobil. Orang belajar Microsoft Office Word, suruh ngetik pasti nggak mau, betul ya? Nah, kalau Anda belajar teknik menjual, teknik closing yang baik, nanti tiba-tiba Anda jadi seneng. Orang kalau mahir jadi seneng. Cristiano Ronaldo mahir bola, Messi mahir bola, beliau pernah ngomong, nggak dibayar pun main. Ya, artinya teman-teman harus belajar terus. Kalau sebagai mitra ya belajar jualan, belajar ngenalin produk, ya, belajar komunikasi dengan calon customer, belajar PDKT. Cepat sekali loh, 5 menit. Oke. Lanjut aja Mas ya, lanjut. Nah, kita harus rajin follow up, ya, follow up. Prospecting itu tidak mungkin hanya sekali, ya. Ingat, Anda waktu PDKT dengan istri itu kan nggak mungkin sekali jadi kan ya, harus berulang-ulang. Prospecting kepada calon mitra juga harus berkali-kali. Terus saja follow up, follow up, follow up, follow up. Ya, next Mas. Oke, ini tekniknya ada banyak teman-teman. Ya, saya share beberapa saja ya. Saya menyusun 33 cara mind programming for selling. Jadi 33 cara untuk closing. Ini salah satunya saya kasih teknik kontras. Teknik kontras itu membandingkan teman-teman. Kalau produk lain dengan produk SNA yang paling enak apa kontrasnya? Halalan toyiban. Itu ada produk susu sama produk susu. Halalan toyiban enggak? Gitu ya.
Kemudian ada produk kopi sama produk kopi. Kira-kira karyawannya dia zikir nggak? Gitu kan ya. Karyawannya soleh-soleh nggak gitu ya. Kontrasin lagi, rezekinya kemana ya, untungnya kemana. Kalau di SNW kan dibagi juga ke Anda segala macam di teknik kontras ya. Nanti cari lagi enaknya, cari lagi manfaatnya, cari lagi gizinya gitu ya. Kemudian mempengaruhi emosi ya. Tadi juga disampaikan hati. Coba cek teman-teman, produk Anda yang ada di rumah, Anda beli keputusannya logika atau emosi ya. Kadang-kadang kita beli juicer itu harganya 3 juta, baru buat bikin 3 jus sudah nggak pernah dipakai lagi. Ya kan? Mendingan beli jus sekalian langsung ya. Tapi emosi ya. Ada orang yang beli kulkas 8 pintu ya. Isinya air saja gitu ya. Kosong gitu ya. Sampai anaknya bilang, ayah ini kulkas baru ya? Enggak, udah 3 tahun kok isinya kosong terus. Itu emosi ya teman-teman ya. Ibu-ibu boleh cek barangnya, itu karena emosi ya. Jadi pengaruh emosi. Kalau gitu sentuh emosinya ya. Salah satu sentuh emosinya adalah masa depan, keluarga, orang-orang yang disayangi, betul ya. Kalau jualan susu ya, oh ini anaknya biar sehat. Kalau jualan obat, oh ibunya sebagai bentuk birrul walidain itu, beli obat untuk orang tuanya biar nggak asam urat. Itu contoh emosinya yang disentuh ya. Kalau teman-teman pinter nyentuh emosinya, insya Allah tuh jualan tuh gampang banget, royoan gitu ya. Bahkan ada yang ngantri ya. Oke, balas budi. Semua orang kalau dibaikin pasti balas. Nah, kalau Anda sebagai mitra menjadi orang yang baik, bawaannya orang pengen beli sama Anda. Apapun. Misalnya Anda jual baju aja, Anda acak-acak, lipat lagi, acak-acak, lipat, kasihan ngelipet-ngelipet. Akhirnya balas budinya, ya beli produknya ya. Kemudian teknik limitasi, teman-teman, orang itu takut kehilangan kesempatan ya. Jadi kadang-kadang kalau dikasih batasan, itu bisa langsung closing. Misalnya tinggal 2, nah, itu berarti limitasi dari aspek inventory. Misalnya kalau hanya sampai tanggal 7, nah, itu artinya limitasi dari aspek waktu ya. Itu teknik-teknik seperti itu. Mungkin tim kita juga akan membuat sistem seperti itu. Akan mencapai sekian, akan mendapat hadiah mobil kalau misalnya sebelum Agustus. Misalnya contoh ya, sebelum Agustus tuh limitasi. Jadi Anda bisa terapkan tuh, rekrut juga begitu. Kamu kalau daftar sekarang dapat bonus misalnya payung, tapi kalau besok nggak ada. Itu teknik limitasi ya teman-teman ya. Oke, makanya yang lagi pacaran langsung kasih limitasi ya. Agustus nggak dilamar, lo gue N gitu kan ya. Oke, kemudian teknik apresiasi, mengapresiasi orang ya. Terima kasih waktunya hadir, terima kasih mau muncul di training kita, terima kasih yang muncul di presentasi kita ya. Kadang-kadang ucapan, kadang-kadang di WA lagi ditambahin lagi, betul ya? Kadang-kadang dikasih oleh-oleh. Nah, itu apresiasi. Itu membuat orang wah jatuh cinta sama Anda tuh, teman-teman ya. Sehingga closingnya jadi gampang ya. Yang di Medan, Makassar, ya, Surabaya, oke, setuju ya. Nah, kemudian ada namanya teknik covered. Orang itu pada dasarnya tidak suka dijualin. Dikejar-kejar suruh beli itu nggak suka, teman-teman. Makanya kadang-kadang pakai anti logika aja ya, tersembunyi ya. Anda cuma taruh barang sambil ngobrol, ini apa ya? Nah gitu. Oh itu produk SNW Indonesia bagus banget sih gitu. Kayaknya nggak jualan lagi, main komputer lagi kalau Anda bekerja ya. Aku beli dong. Nah itu namanya covered selling ya. Para istri itu juga pinter covered selling untuk suaminya ya. Nah, minta dianterin mall tapi pura-pura mau beliin dasi suaminya, nah, gitu, itu covered selling tuh. Oke ya. Kemudian nih jalur yang nggak kalah penting ya. Saya sudah dikasih kode waktu teman-teman. Jalur malaikat. Nah, jualan jalur malaikat tuh paling gampang ya teman-teman ya. Jalur malaikat. Jadi pada dasarnya ya Allah tuh ngasih rezeki sama hambanya itu nggak terbatas lah, nggak hitung-hitungan. Orang maha kaya, betul ya Pak ya? Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha. Jadi udah semua orang itu, siapapun Anda di Medan, Makassar sampai ini, semuanya pasti makan. Ada di sini yang pernah nggak makan 3 hari? Nggak ada ya, semua makan. Itu bukti bahwa rezeki itu selalu diberikan ya.
Jadi teman-teman kita tinggal ikhtiar saja, biar terus berbuat baik, sedekah, infak, nolong orang. Nanti malaikat malu. Nah, malaikat akan mengusulkan rezeki yang besar buat kita ya. SNW Indonesia ya. SNW Indonesia punya produk-produk yang bagus yang teman-teman bisa mendapatkan rezeki dari situ. Ini jalur rezeki yang luar biasa teman-teman ya. Nah, di SNW Indonesia tentunya saya senang sekali di sini, banyak sekali pribadi-pribadi yang soleh, solehah, orang-orang yang baik, orang-orang yang sudah terbukti jujur. Jadi teman-teman, ini akan sangat menarik ketika teman-teman bergabung dengan SNW Indonesia. Bagi yang belum, ajak ya saudara, teman-temannya. Produk-produknya sangat bagus, pelajari produknya, pelajari sistemnya, semangati diri untuk mengisi hidup Anda detik demi detik dengan hal-hal yang baik. Ya, baik. Terima kasih sahabat. Semoga Anda semakin sukses, semakin bahagia, semakin bermakna dan sukses besar untuk SNW Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.